Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pemirsa Star News TV di mana saja berada. Senang sekali kembali saya M. Sakir menemani Anda dan tentu saja hari ini di tanggal 3 Desember 2022 kita kedatangan tamu di studio kita, tamu yang Wonder Woman, dua wanita yang cukup punya nama di Sulawesi Selatan, Makassar, khususnya di bidang organisasi. Di mana pada kesempatan suasana sore hari ini kita akan berbicara tentang dua tokoh wanita yang tergabung dalam Forum Kreatif Cipta Cendekia atau FCC Sulawesi Selatan, dan kita telah kedatangan tamu di sini yaitu ketuanya, yakni Andi Oci Alipudin SH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua wakil bidang kerohanian di FCC, yakni Haji Musdalifah Musbir Esos. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kita akan membedah sedikit tentang masalah FCC. Apa sih FCC ini, kemudian bagaimana visi misinya, dan kontribusi apa yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Baik, pemirsa, sebelum kita memasuki perbincangan kita ini, alangkah baiknya tidak kenal maka tidak sayang. Maka kita akan berkenalan dulu dengan dua sosok wanita Wonder Woman yang merupakan inspirator wanita-wanita di Sulawesi Selatan, insya Allah. Assalamualaikum Bu Andi Oci. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Segar sekali wajah, fresh sekali Bu ya? Alhamdulillah. Ya, minta maaf nih mau mengganggu Bu di tengah kesibukan Ibu ya, mengurus organisasi. Ya senang juga, alhamdulillah. Silaturahim harus. Oke. Kemudian apa kabar Bu Haji Musdalifah? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, ini berjalan terus kegiatannya Bu ya, Iya. bidang kerohanian ya. Iya betul. Baik, pemirsa, sebelum kita memasuki apa dan bagaimana FCC tersebut dan bagaimana sifat kerjanya di Selatan, kita mau kenalan dulu dengan Ibu Andi Oci Alipudin SH. Bu, lahir di mana Bu? Gimana? Kalau lahir di Ujung Pandang, Ujung Pandang. di Makassar, alhamdulillah. Tapi asli suku? Ayah saya alhamdulillah Sengkang, Bugis Sengkang. Ibu saya Bandung. Bandung. Tapi bisa bahasa Tapi lahir dua-duanya? di sini. Lahir di sini. Tapi budaya Bandung, budaya Jawa Barat masih kental juga ya? Alhamdulillah, dua-duanya lah. Oh gitu ya. Iya. Ini namanya nasionalis ya, NKRI ya, harga mati. Kalau Ibu Haji sendiri lahir di mana Bu? Alhamdulillah saya lahir di Pangkep. Pangkep ya. Ya. Suami orang Bulukumba. Bulukumba. Berarti udah campur juga ya. Iya. NKRI versi Sulawesi Selatan. Baik. Mungkin kita mau lebih dalam lagi dulu di kuliah di sini Bu ya. Besar di sini, pendidikan di sini sampai mungkin perguruan tinggi Bu. Saya pendidikan lebih banyak di Bandung. Di Bandung? Iya. Oh jadi Ketemu suami yang cari saya di Bandung. tapi suami orang sini? Suami orang Sengkang. Orang Sengkang. Iya. Tapi kan nggak asing juga ya karena orang di sini juga Ibu ya. Iya. Masih dari keluarga juga, alhamdulillah. Berarti Bandung nggak asing ya buat. Iya. Baik Bu, kita ingin berbincang tentang masalah FCC itu sendiri. Iya. Mungkin kita mulai dari apa sih FCC itu dan apa kerja-kerja yang tadi dilakukan oleh FCC. Silakan. Iya. Alhamdulillah kebetulan sekali. Makanya tadi semangat saya dari rumah karena hari ini kebetulan sekali FCC Forum Kreatif Cipta Cendekia pada hari ini 3 Desember 2022 genap 14 tahun. Wah, Ya, tidak terasa. ulang tahun Bu ya. Tidak terasa 14 kebersamaan kami ini. Selama 13 tahun kami adalah satu komunitas ya, bernama Family of Creative Community. Baru 1 tahun terakhir ini kami resmi berbadan hukum menjadi satu organisasi. Ya, namanya sekarang menjadi Forum Kreatif Cipta Cendekia. Jadi awalnya ngumpul-ngumpul aja dulu gitu. Ya, tadinya hanya komunitas. Komunitas kami terdiri dari berbagai profesi dan bersatu. Tentunya kami semua mempunyai visi misi yang sama. Bagaimana berbuat sesuatu karena kami berbeda profesi. Tentunya di situ bagaimana bisa membawa manfaat untuk masyarakat dengan kreativitas kita. Karena kalau kita mau terjun ke lapangan, turun ke masyarakat, tentunya kita harus kreatif. Kalau ide sendiri embrionya membangun FCC itu dari siapa Bu? Awal pertamanya itu karena pada
waktu itu sekitar 14 tahun yang lalu saya mulai aktif mempunyai berbagai usaha dan aktivitas lainnya. Akhirnya tentunya kita punya teman dari berbagai profesi. Jadi kita ayo kumpul yuk. Jadi saya panggil yang notaris, saya panggil yang pengacara, pengusaha, guru besar dan lain sebagainya. Akhirnya begitu kita kumpul menjadi satu komunitas itu, ternyata menarik juga karena semua punya cerita. Perempuan itu punya banyak cerita. Ini cerita ya. Nah, jadi cerita dari pengacara, cerita notaris, cerita pengusaha, kita nyambung. Artinya ya itulah kita berjalan, mulai keluar ide-ide kita bagaimana untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk turun ke masyarakat. Pemirsa, jadi ibu-ibu ini punya semangat berkumpul ya. Dan memang identik ibu-ibu itu kalau berkumpul biasanya selain kreativitasnya keluar, inat bitunya keluar, juga cerewetnya tanda petik juga keluar ya. Tapi kali ini adalah cerewet yang positif karena berbicara masalah kreativitas. Dan tentu ini banyak bidang-bidangnya ya. Iya. Banyak badan-badannya. Ada berapa bidang, Bu? Ada 14. Ada 14 ya. Dan semua itu aktif. Aktif semua. Aktif semua ya. Setiap saat ada evaluasi. Ada kegiatan. Semua setiap bidang ada kegiatannya. Oke. Ya. Pemirsa, salah satu bidang yang hadir juga mendampingi Ibu Andi Oci saat ini adalah bidang kerohanian. Tentunya wakil bidang kerohanian Haji Musdalifah ya. Bisa diceritakan kegiatan apa yang sudah dilakukan di organisasi ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa mendampingi dan merasa bangga mendampingi. Suatu kehormatan juga, Bu ya. Betul. Ibu Ketua kami, Ibu Andi Oci Alipudin SH, di mana beliau itu sangat menginspirasi kami semua, terutama saya. Beliau itu selalu menuntut saya untuk bisa tampil, harus tampil. Kalau ada sedikit kesalahan atau apa, beliau akan menegur kami dengan lemah lembut. Makanya itu saya terutama saya sangat terinspirasi dan selalu semangat untuk melakukan sesuatu karena beliau ada bersama saya. Saya percaya itu, Bu, karena tidak mungkin 14 tahun memimpin kalau tidak punya kelembutan ya. Iya, betul. Jadi memang teladan bagi ibu-ibu masa kini. Iya, ya. betul. Jadi tidak benar juga kalau ibu-ibu masa kini itu cuma bicaranya ngomong doang ya. Iya. Tetapi ternyata ide-ide kreativitas juga lahir di ibu-ibu. Tapi terkait dengan kegiatan kerohanian apa saja yang dilakukan Ibu? Baik, kalau di bidang kami itu saya wakil dari bidang rohani. Sebelum kami terbentuknya itu Odop, kami ada belajar mengaji terlebih dahulu. Kemudian terbentuklah Odoc dan Odop, di mana Odoc itu Odoc itu one day one juice, kemudian one day one page. Yang sosmed ya, sosmed ya. Di mana ketuanya itu adalah ketua bidang rohani kami, namanya Ibu Ima Surhaiti. Kemudian kami juga sering melakukan buka puasa bersama di setiap bulan Ramadan, bulan Ramadan. Kemudian gitu juga ada bagi-bagi sembako di setiap Ramadan juga, dan juga sering kami nonton bareng bersama anak-anak panti. Kemudian juga bagi-bagi Al-Quran juga ke panti-panti asuhan, dan juga kami sering mengadakan Jumat berkah di jalan gitu. Kemudian mengadakan sumbangan atau bakti sosial ke berbagai bencana, ya. Kemudian juga kami ada lomba-lomba tilawah. Di mana tujuannya itu untuk memperbaiki cara belajar mengaji kepada ibu-ibu masyarakat yang masih belum terlalu paham tentang bagaimana mengaji yang benar. Kemudian juga kami ada hias-hias tumpeng gitu, atau nasi agar bisa yang bernuansa Islam ya, betul. Bu Andi Oci, ini kan perkumpulan FCC ini adalah berbagai tingkatan ya, mulai dari remaja mungkin sampai ibu sebaya dengan ibu sampai usia tua ya, usia tua. Iya. 4 generasi. Apa yang mendasari sehingga organisasi tidak membatasi? Iya, karena
semangat saya ingin bahwa di usia seperti saya ini yang sudah di atas 50 tahun, artinya kita harus tetap produktif, gitu. Kita harus tetap produktif. Nah, ini kita mengajarkan kepada junior kaum milenial bahwa ini yang tua aja bisa kok, yang tua aja masih produktif. Berarti gitu. jadi misalnya memang keteladanan ya, contoh ya. Dan memang kelihatan Bu Ibu masih, kalau saya lihat ini dari jauh ini, aduh, masih kayak umur 30-an lah. Oh, alhamdulillah. Berarti energi itu keluar karena sering berkumpul dan senang bersama Ibu. Jadi kalau kita udah kumpul itu kita lupa kadang usia karena kita sama-sama betul-betul yang muda menganggap kakak, yang kakak dianggap adik. Jadi kekeluargaannya kita, rasa persaudaraannya itu kita tinggi. Itu bukan banyak sekali karakter ya di dalam organisasi itu ya. Apalagi ini bercampur muda, tua dan juga dewasa gitu ya. Bagaimana Ibu mau menstabilkan ini agar tidak terjadi benturan-benturan atau mungkin kesalahpahaman karakter yang berbeda dalam ini? Ya tentunya karena kami ini berbeda profesi. Ya mungkin karena kalau organisasi lain itu komunitasnya organisasinya adalah satu profesi ya bagian itu. Kami ini berbeda profesi. Nah, di situ pastinya tentunya karakter berbeda. Ya, karakter berbeda, gampang-gampang susah juga dan ternyata pendekatan terhadap mereka semua yang berbeda karakter, berbeda profesi itu yaitu dengan sentuhan kasih sayang. Jadi kami selalu antara satu dengan yang lain, bagaimana caranya mengedepankan persaudaraannya, mengedepankan rasa sayangnya, rasa empatinya, bahwa kita ini semua bersaudara. Jadi itu berlaku semua ya untuk seluruh anggota dari segala karakter itu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa, misalnya dalam kita memberikan amanah itu, saya langsung selalu memang menegur di depan. Jadi langsung disampaikan tentunya dengan etika-etika yang berlaku begitu. Kalau genrenya atau katakanlah sukunya, agamanya itu juga gabung di situ ya. Ada non-Islam, ada segala macam ya. Dan memang terjalin kebersamaan jadi situ Muslim, ya. Justru kami ini yang non-Muslim saja di situ, mereka begitu sayang terhadap kami. Dan setiap ada kegiatan misalnya di bulan Ramadan ya itu, mereka itu justru selalu membantu saling. Jadi kepeduliannya itu terhadap kita semua adalah sama. Mereka justru bahkan kadang dia lebih peduli, jadi dia telepon langsung dia bilang, saya ini ya nanti. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya misalnya. Kegiatan keagamaan semua. Berarti toleransi memang ditegakkan dalam FCC ini ya. Jadi di situ jadi kami semua, saya bilang kita semua sama bersaudara. Ya, pemirsa ini kan terlihat sekali tergambar sekali kedewasaan dari seorang ibu-ibu bagaimana mempersatukan berbagai suku agama dalam satu wadah wanita yang tentu saja berkegiatan kreativitas. Dan kita kembali ke Ibu Haji Musdalifah. Biasanya kegiatan-kegiatan rutin yang paling sering dilakukan di FCC apa, Bu? Ya, seperti mengaji bersama, kemudian bagi-bagi sembako, kemudian Jumat Berkah itu paling sering itu kita lakukan, dan juga kalau di itu ada juga pengajian-pengajian nggak? Misalnya ada ustazah didatangkan, kemudian kita pengajian kayak majelis taklim itu kan melakukan kajian-kajian mendalam tentang Islam, khususnya berkaitan dengan perempuan. Iya, betul. Itu dilakukan juga seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana respon? Yang banyak respon itu yang muda atau yang tua atau yang dewasa? Karena kami selalu bersama ibu-ibu majelis taklim aja, maksudnya jadi kajian saya tambahkan, kajian-kajian itu ada memang teman yang rutin, dia setiap pagi itu dia men-share di grup untuk melakukan kajian itu. Jadi ada memang yang jadi memang ada semacam adminnya, ada yang khusus menyangkut masalah. Jadi dia kalau setiap pagi itu biasanya men-share bahwa kajian atau temanya untuk hari ini adalah ini bersama Ustaz. Nah, kembali tadi ke non-muslim itu gimana? Bisa adaptasi nggak dengan kajian-kajian ini kan? Dia
bisa. Kita harus saling. Atau mereka juga melakukan hal itu, ya? Tapi dengan agamanya? Enggak juga. Karena ya. Kalau kajian itu kita share di grup jam sekian. Tapi grup ada semua di dalam. Ada semua heterogen, di dalam. artinya bercampur situ ya. Ada semua di dalam. Oke, ini menarik sekali karena FCC ini udah 14 tahun, Bu. 14 tahun. 14 tahun. Apa sih rahasianya kok bisa bertahan sampai sekarang? Iya, mungkin karena rasa sayangnya itu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi rasa sayang, rasa memiliki itu. Jadi karena saya selalu memotivasi kepada teman-teman bahwa kamu pasti bisa gitu. Kamu pasti bisa. Jadi saya selalu melihat bahwa yang namanya sedekah itu bukan cuma uang, tetapi ilmu juga. Nah, karena di sini kami berbeda profesi, jadi kayak misalnya contohnya bendahara umum kami itu kan adalah Ketua Peradi Makassar, Ibu Andi Hairati SHMH, dan di situ mereka beliau sedekah ilmunya yaitu dengan konsultasi masalah hukum gratis setiap hari Jumat di Sekretariat FCC. Dan ternyata antusias daripada masyarakat khususnya perempuan itu sangat luar biasa karena mereka itu mungkin dia lebih terbuka kalau face to face itu langsung dibandingkan mungkin dia hanya bercerita terhadap teman yang notabene tidak terlalu paham tentang masalahnya. Itu konsultasi hukum itu menarik biaya nggak Pak Anda? Atau gratis? Gratis ya? Kita, ya. Berarti lebih cenderung ke sosialnya gitu ya? Betul. Dan banyak problem-problem wanita? Ternyata banyak. Apa yang mencuat Bu? Kalau berbicara masalah wanita, apa yang mencuat? Kalau yang kemarin itu karena kita COVID ya, banyak bermasalah tentang dia punya barang ya untuk digadaikan atau terus bermasalah persoalan ekonomi. Ya, tapi saya lihat di sini yang paling tinggi juga adalah mengenai perceraian, harta gono gini. Saya kira itu. Kekerasan rumah tangga ada juga. KDRT ada. Iya. Dan mereka rata-rata bertanya kalau begini-begini itu masuk KDRT tidak katanya gitu ya. Jadi. Dan itu yang diberikan pemahaman hukum ya. Jadi kita memberi penjelasan bahwa yang masuk kategorinya itu KDRT adalah demikian. Keren. Ibu Aji Musdalifah, menyangkut masalah KDRT dan juga kekerasan rumah tangga terhadap ibu-ibu, bagaimana kontribusi dari seksi atau bidang kerohanian ini untuk memberikan pemahaman atau menjadi penetralisir di dalam kejadian-kejadian seperti itu? Kalau itu ketua bidang kami itu biasanya membuat rencana untuk mengadakan suatu pertemuan dengan ibu-ibu majelis taklim saja ya, terutama biar bisa mengedukasi ke masyarakat bagaimana agar tidak terjadi KDRT. Cara bersikap, cara bersikap. Tapi ya Ibu Andi Oji, adakah yang ketemukan yang sangat sadis, kata-kata sadis dalam kekerasan rumah tangga yang kita lihat? Sejauh ini mereka baru bertanya bahwa kalau suami saya melakukan ini masuk tidak katanya gitu kan maksudnya. Jadi selama ini jadi keterbukaan daripada perempuan itu ternyata mereka masih ada rasa ketakutan dan malu gitu. Nah, itulah yang selalu kami beri pemahaman bahwa jangan kita takut, nggak usah kita malu, karena kita sama-sama perempuan, gitu. Insya Allah selama ada yang kita bisa bantu kita bantu. Bahkan ada sebenarnya satu itu langsung itu menelpon ke saya, dia telepon, dia teriak, tolong saya ini suami saya pukul saya, dorong saya dari tangga, begini sampai menangis gitu. Itu ada sampai situ ya. Dan sampai sekarang itu dia bahkan dikejar-kejar sampai di mana. Jadi si suami ini merasa sakit hati, tidak artinya tidak mau melihat istrinya sukses. Begitu. Itu ada kejadian. Ya, pemirsa, Forum Kreatif Cipta Cendekia Sulawesi Selatan ini berbagai macam latar belakang disiplin ilmu di dalamnya dan juga termasuk ahli-ahli di dalamnya. Ada tadi persoalan hukum, tetapi kita mau bertanya tentang masalah menghidupi dari organisasi ini. Apakah dia punya donatur tertentu atau di dalam organisasi FCC sendiri itu ada program yang semacam menghidupkan
ekonomi UKM misalnya atau ekonomi kreatif misalnya, ada seperti itu di dalam? Setiap organisasi pasti punya kewajiban-kewajiban. Jadi kami itu ada kewajiban tentu setiap organisasi yaitu membayar iuran sebesar hanya Rp50.000 per bulan. Nah di situ karena kami kan ini organisasinya nirlaba. Kebetulan sekali saya sebagai ketua umum di FCC sangat merasa bersyukur, senang sekali bahwa teman-teman yang ada di kami itu semua jiwa sosialnya sangat tinggi. Kepeduliannya, kepekaannya mereka semua sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa-apa itu, misalnya seperti ada dari kegiatan rohani itu ada lomba tilawah, hanya di-share di grup bahwa akan ada kegiatan ini, terus tiba-tiba langsung teman berlomba itu, ya? Iya, jadi langsung dia ada yang bawa nanti kuenya, saya sumbang ini, ada saya sumbang ini, bahkan sampai ada saldo dan itu diberikan untuk fasilitasnya dari sekretariat. Apa yang melatar belakang sehingga jiwa sosial itu begitu? Ya itulah rasa bersama sayang. Jadi mungkin karena rasa sayang, rasa kebersamaan, saya kira itu. Makanya itu yang selalu saya pertahankan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, saya upayakan supaya bisa saya masuk ke situ, saya bisa memahami dan saya memberi pengertian bahwa begini 1 kali, 2 kali kita kasih peringatan, kalau 3 kali tidak mau. Oke. Kalau kita menarik masalah hubungan dengan pemerintah, ya kan, sejauh mana organisasi FCC ini memiliki connecting kepada pemerintah sehingga keberadaannya, eksistensinya FCC itu diakui oleh pemerintah atau bahkan dipuji, ada nggak seperti itu? Ya mudah-mudahan. Ya karena kami kan berbadan hukumnya baru 1 tahun ya, tetapi keberadaan kami di FCC kan 14 tahun. Selama ini alhamdulillah begitu banyak yang mensupport, bahkan untuk nanti tahun 2023 banyak sekali yang mau mensupport FCC. Yang sudah dilakukan selama beberapa tahun ini, kami bermitra dengan BNN, Pegadaian, terus dengan hotel-hotel, di situ dengan perbankan dan lain sebagainya, rumah-rumah makan, salon-salon ya gitu. Jadi kami sangat senang sekali. Artinya banyak support untuk kami, begitu. Karena kami kan organisasinya memang nirlaba ya. Jadi saya berharap bahwa mitra-mitra kerjasama gitu, mari kita sama-sama untuk turun ke lapangan. Ya, pemirsa, karena waktu membatasi kita, tapi saya ingin bertanya dulu, ini kan sebentar lagi masuk Ramadan ya, bulan Ramadan. Ini sekarang juga udah memasuki bulan Desember, udah masuk bulan Desember dan 2023. Nah, apa yang mau dirancang atau seperti apa yang dilakukan di saat bulan Ramadan kemarin di FCC? Ya, kami itu biasanya setiap bulan Ramadan itu mengadakan buka bersama. Kadang kita mengadakan di hotel, atau kadang juga kita mengadakan dari rumah. Kemudian kalau dari rumah itu kita ya berteram aja bersama ya, untuk kebersamaan. Karena di FCC itu kita saling kebersamaan saja, saling sayang. Jadi apa aja ya dibawa gitu untuk menikmati. Kemudian kami juga melakukan halal bihalal. Ya, buka mengaji bersama juga, terutama. Jadi syiar Islam itu di saat bulan Ramadan malah ditingkatkan ya. Iya juga ya. Tadarus segala macam gitu Bu ya. Iya. Oke, ini kan memasuki 2023 Bu. Tentu banyak mungkin diapolasi atau mau ditingkatkan atau apa yang kurang di 2022 untuk dikembangkan di 2023 nanti. Iya, saya bercerita dulu tentang beberapa kegiatan yang sudah dilakukan ya FCC. FCC sudah membuat buku pertama dari Ketua Bidang Pendidikan, Prof. Meta Mahendra Datta, membuat buku yaitu Perempuan-Perempuan Inspiratif dari Selatan di Era Digital. Itu sudah terbit? Sudah terbit. Ya, sudah dikomersialkan atau gimana? Ya, dikomersial atau enggak? Kita hanya untuk bagaimana inspirasi. Mudah-mudahan dengan buku tersebut bisa menginspirasi dan di situ mengalir aja alami. Jadi kami ini kan semua bukan penulis, tetapi coba bagaimana mengekspresikan semua kegiatan itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat di sana. Isi buku itu apa aja? Ya. Isi buku itu apa? Isi buku semua anggota kami yang dari berbeda profesi begitu.
Kami juga sudah melakukan vaksin 2 kali yang kerjasama dengan mall, ya, vaksin di Mall Nipa dan vaksin di TSM. Alhamdulillah sampai ratusan pada waktu itu di sana. Jadi ada kegiatan juga, kegiatan Golden Memory kita untuk usia dan untuk usia 50 tahun ke atas. Gitu, iya, lagu-lagu tembang-tembang lawas gitu. Membuat dan happy-happy antusias gitu ya. pesertanya sangat luar biasa dan itu kami membuat piala bergilir. Nah, kita di Hari Pahlawan juga kita nabur bunga. Itu jadi ke Rotterdam kita dengan memakai baju army, terus ada berkegiatan di situ dan tentunya di bulan Agustus di Hari Kemerdekaan kami semua itu melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera dan alhamdulillah masyarakat semua ikut dengan kami dan pengibar bendera itu anggota FCC dan dia adalah oma-oma. Oma-oma gitu. ya. Iya. Tidak ada keunikan sendiri ya, Bu ya. Tapi semangat merdekanya sangat luar biasa di situ dan tahun lalu juga kami membuat kerjasama dengan Mall TSM Creative Festival, TSM Creative Festival dan insya Allah nanti 2023 kami akan membuat juga. Jadi kerjasama dengan TSM Creative Festival itu yang uniknya di situ adalah kita mengadakan lomba menggambar, tetapi dari make up yang sudah kadaluarsa. Karena pada waktu COVID kemarin kan ibu-ibu banyak di rumah akhirnya alat make upnya expire kan. Akhirnya terus kita bikin lomba unik, terus kita bikin lomba jadi menggambarnya itu pakai lipstick, pakai shadow dan lain sebagainya. Terus kita bikin buke juga. Pokoknya semua kegiatan yang bagaimana supaya semua kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu. Kita juga sudah pergi studi tiru ke Tasikmalaya. Gitu ya. Iya. Pulang kampung dong Bu ya. Kita sering nobar bawa anak-anak panti asuhan, nobar terus untuk buka puasa bersama mitra-mitra dan anak panti. Aduh banyak yang sudah sekali kita lakukan, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya berharap di 2023 program-program dari ketua bidang semua sudah masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Baik pemirsa, menarik sekali dan kreativitas itu bisa tercipta di mana dan kapan saja dan oleh siapa saja. Dan kita sebagai generasi muda juga yang mau kalah dengan kaum ibu-ibu yang notabene udah berpengalaman banyak makan garam dalam mendidik, dalam bersosialisasi dan juga meneropong kehidupan terutama di selatan ini. Bu Andi Oci, Alipudin Esa, terima kasih banyak dan juga Ibu Haji Madalena sudah hadir di studio kita di lantai 16 Hotel Premier Karebosi yang dulu bernama Hotel Kondatel. Dan terima kasih juga kepada pengelola Hotel Kondatel atau Hotel Premier Karebosi yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kita bersama dengan Ketua Umum FCC dan Ketua Bidang Kerohanian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami bertiga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.